I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fatin Nabila, biasa dipanggil Bila. Saya lahir di kota Binjai, kota yang ada di Provinsi Aceh. Pada tanggal 19 bulan September 2006, saya bangga lahir di Provinsi Serambi, Mekah. Saya merasa diberkahi oleh nilai-nilai budaya, hukum, dan agama. Sebagai pelajar, saat ini saya berusaha untuk memaksimalkan pengetahuan di sekolah tercinta saya, yaitu di SMA Negeri 1 Julu. Masa kecil saya cukup jauh dari anak-anak lain karena saya kurang menikmati masa-masa itu. Sebab saya selalu menjaga sapi di kebun, tidak ada waktu untuk bermain-main dengan teman-teman lain. Tapi saya tidak pernah menyesal dengan melewati masa-masa kecil saya itu, karena di dalam pikiran saya waktu itu, hal itu bisa saya dapatkan kelak saya dewasa nanti. Dan alhamdulillah saya mendapatkan hal itu semua sekarang. Saya anak keempat dari 4 bersaudara, atau bisa dibilang anak bungsu. Putri dari Bapak Asnawi dan Ibu Rosmawati. Dibesarkan dari seorang ibu dan ayah dari keluarga sederhana penuh cinta dan kasih sayang. Mengajarkan saya arti tentang menghargai dan mencintai keluarga yang sesungguh-sungguhnya. Saya lahir di Kota Binjai, Desa Blangpausa. Namun, saya tinggal di Gedeblang, Ule Gajah. Pada umur 7 tahun, pertama kali saya diantar ke sekolah baru saya, SD Ule Gajah Darul Falah. Kata ibu saya, sekolah itu penting, biar kita tidak mudah dibodoh-bodohin sama orang-orang. Nah, semenjak saya duduk di kelas 1 SD, saya menikmati pembelajaran di SD Ule Gajah Darul Falah. Ketika umur saya 9 tahun, namun sayangnya saya harus pindah sekolah ke sekolah Bukit Seraja yang berada di Kota Binjai karena keluarga saya pindah rumah lagi. Pertama kali saya masuk ke sekolah pindahan saya merasa asing dan takut. Tapi hari demi hari terus berlalu dengan cukup cepat dan saya mulai mempunyai teman-teman baru di SD Bukit Seraja. Mereka sangat ramah dan baik-baik semua. Di umur saya 12 tahun atau kelas 6 SD, pengalaman yang paling saya ingat adalah berkumpul-kumpul dengan teman di sebuah pohon di samping sekolah, sambil belajar mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Meski belajar terus belajar, dijalani bersama-sama dan dilewati bersama-sama teman, rasanya tenang dan tak membuat lelah. Alhamdulillah, setelah tamat SD dan menjadi alumni SD Bukit Seraja, baru saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Julu. Saya merasa senang diterima di SMP Negeri 1 Julu. Saya sempat bingung karena pertama kali masuk SMP, saya jumpa banyak teman baru ataupun kawan-kawan yang baru yang belum saya kenal. Namun ada beberapa juga teman SD saya dulu. Saya berteman dengan semua teman baru dan bermain dengan mereka. Pas saya kelas 2 SMP, alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 di kelas. Saya cukup senang dan bahagia mendapatkan juara 3 di kelas karena tidak sia-sia saya belajar keras demi hasil yang maksimal dan baik. Orang tua bangga kepada saya karena berhasil mendapatkan juara walaupun
bukan juara 1, tetapi tidak apa-apa, kata orang tua saya, untuk mendapatkan hal yang lebih baik, maka berusaha lebih keras lagi. Pas saya sudah kelas 3 SMP, saya mendapatkan juara lagi. Alhamdulillah, kali ini saya mendapatkan juara 2 di kelas. Hatiku sangat senang sekali bisa mendapatkan juara lagi. Setelah selesai pendidikan SMP, saya menjadi dan mendaftar ke sekolah menengah atas. Awalnya saya bingung ingin melanjutkan kemana, ke sekolah menengah atas atau pondok pesantren. Lalu setelah melalui pertimbangan yang cukup matang, akhirnya aku memilih ke SMA Negeri 1 Julu yang tidak jauh dari rumah saya. Setelah melalui berbagai tes untuk masuk SMA Negeri 1 Julu, akhirnya saya diterima di sekolah SMA Negeri 1 Julu. Pada tanggal 22 hari Jumat 2022, pertama kali saya masuk SMA Negeri 1 Julu. Saya senang bisa diterima di SMA ini. Saya senang dan suka sekali sama SMA Negeri 1 Julu. Peraturannya sangat luar biasa. Ketat, contohnya dilarang merokok di sekolah, dilarang membawa HP apabila tidak ada kegiatan khusus, dilarang pacaran di sekolah, dan tidak boleh terlambat sekolah. Singkat cerita, pada tahun 2022 saya mendaftar sebagai anggota OSIS di sekolah. Siapa tahu saya bisa mengambil pengalaman yang lebih dalam lagi dan banyak hal lagi. Di tahun 2023 sampai 2024, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua kesenian dalam OSIS. Saya merasa senang dengan jabatan saya sebagai ketua kesenian di dalam OSIS. Semenjak saya mendaftar sebagai anggota OSIS, saya sering mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan di sekolah, dan alhamdulillah saya mendapatkan sertifikat. Pas saya kelas 2 SMA, saya mendapatkan ranking 6 di kelas. Maklum mungkin saya kurang belajar, makanya saya dapat ranking 6. Dan faktor masuk di kelas inti, makanya sulit mendapatkan juara karena saingannya banyak kali dan mereka juga pintar-pintar. Sekali lagi saya katakan, saya sangat senang dan bahagia dengan kehidupan saya yang sederhana, anak dari seorang petani. Saya tidak peduli dengan apa kata orang-orang tentang saya dan kehidupan saya. Prinsip saya, hidup itu tenang apabila tidak memikirkan kata orang lain pada kita, dan tidak peduli dibenci banyak orang karena anak petani bukan anak orang kaya. Ingat, menjadi anak seorang petani bukan berarti harus malu dengan pekerjaan orang tua kita sebagai petani. Seharusnya kita bangga menjadi anak seorang petani. Ayah kita kerja keras di bawah teriknya matahari demi menyekolahkan anaknya di tempat yang bagus, supaya kelak anaknya menjadi anak yang sukses dalam pekerjaan maupun karirnya. Mari kita buktikan kepada orang tua kita dan tepatkan janji kita untuk sukses dan dapat membahagiakan ayah dan ibu kita yang selama ini berjuang keras untuk masa depan kita. Ingat, semua orang mempunyai prosesnya masing-masing. Jadi jangan pernah menghina orang lain dan merendahkan orang lain. Siapa tahu kelak nanti mungkin dia lebih sukses dari kita. Sampai di sini album cerita saya. See you kawan-kawan.